Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Di video ini, aku mau kenalin kalian sama Anatoly Moskvin. Dia dijuluki pria boneka dari Rusia. Tapi kalau kamu tahu arti julukan itu, kamu bakal sadar ini bukan sekedar kisah, tapi tragedi. Jadi, tahun 2011, kota Nizhny Novgorod di Rusia dihebohkan dengan penemuan mengerikan dari rumah seorang sejarawan yang sangat dihormati pada tahun itu. Dari luar, rumah itu kelihatan biasa, nggak ada yang aneh, malah terawat. Tapi pas polisi masuk ke dalam, mereka tuh langsung shock. Karena di dalam rumah itu ada banyak boneka yang dari jauh kelihatan kayak koleksi aneh. Tapi waktu polisi periksa lebih detail, ternyata itu bukan sekedar boneka. Itu mayat anak-anak yang diawetkan. Yang lebih gila lagi, dia biasa ngobrol sama mereka tiap hari. Dia bikin pesta ulang tahun buat mereka, dia kasih nama baru, baju baru, dan semua itu dia lakuin karena menurut dia ya, itu bentuk rasa sayang. Sebelum kita lanjut, kalau kamu suka konten yang membahas kisah nyata kayak gini, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, aktifin juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan cerita baru, cerita yang lebih gila dari apa yang kamu bayangkan. Anatoly Yurievich Moskvin lahir tanggal 1 September tahun 1966 di Gorky, Uni Soviet. Sekarang dikenal sebagai Nizhny Novgorod, Rusia. Dari luar, keluarganya itu kelihatan normal-normal aja. Ayahnya kerja sebagai seorang insinyur, ibunya guru, keluarganya juga sederhana dan termasuk keluarga yang taat. Tapi ya, dari kecil, Anatoly ini udah kelihatan beda. Dia jarang main sama anak-anak lain. Bahkan, di umur 5 tahun, dia lebih sering duduk di kamar sendirian, baca buku, nyoret-nyoret kertas kayak bikin jurnal, atau ngelamun berjam-jam. Banyak yang ngira Anatoly ini cuma anak pinter yang introvert, tapi sebenarnya dia bukan cuma pinter, tapi jenius. Dia bisa belajar bahasa asing sendiri secara otodidak dari buku-buku yang dia baca. Di usia 9 tahun aja, dia udah lancar baca literatur klasik dan sejarah kuno. Tapi kecerdasannya tuh nggak dibarengin sama kemampuan sosial. Dia susah bergaul, susah memahami emosi orang lain, dan sering kelihatan dingin bahkan ke orang tuanya sendiri. Nah, waktu kecil, Anatoly ini pernah mengalami hal yang cukup traumatis. Waktu dia pulang sekolah, tiba-tiba aja dia disergap pria dewasa yang kemudian melakukan perbuatan nggak senonoh ke Anatoly yang masih kecil. Kejadian itu dia simpen sendiri, nggak pernah dia ceritain ke siapa-siapa. Tapi dari situ, dia mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dia jadi makin tertutup, makin takut sama orang asing, dan mulai sering ngomong sendiri. Tapi orang tuanya pikir itu cuma fase tumbuh kembang yang aneh. Kayak nganggap ya biasalah anak kecil gitu kan, biasa ngomong sama temen imajinasi mereka. Tapi mereka nggak tahu kalau sebenarnya ada kejadian yang mengerikan yang menimpa anak sematawayang mereka. Lalu satu hari Anatoly dapat tugas sekolah buat ngumpulin kayak semacam sampah karena ada tugas daur ulang. Disinilah titik balik hidup Anatoly terjadi. Waktu dia lagi nyari kertas di tempat sepi, dia tuh nggak sadar kalau dia udah jalan kejauhan sampai ke pinggiran kota. Di situ, dia tiba-tiba nemu pemakaman tua yang tersembunyi di balik semak-semak dan di pagar besi berkarat. Awalnya dia cuma berdiri di luar pagar, tapi entah kenapa kayak ada dorongan buat masuk ke sana. Nah, waktu dia masuk, dia ngelihat pemandangan yang aneh. Ada segerombolan orang berjubah hitam mengelilingi sebuah peti mati. Dari bentuknya, itu jelas bukan peti orang dewasa. Petinya kecil, dihias bunga. Orang-orang itu berdiri dengan formasi melingkar, sambil ngucapin sesuatu yang gak dia ngerti bahasanya. Ngelihat pemandangan itu, Anatoly itu langsung ngerasa panik, dia ketakutan. Tapi waktu dia mau kabur, salah satu dari orang itu menyadari kehadiran Anatoly.
Lalu dia ditariklah masuk ke tengah lingkaran itu. Di sanalah orang tua dari anak yang meninggal itu sambil menangis meminta Anatoly mencium wajah anak mereka yang udah meninggal dunia. Katanya itu semacam ritual untuk mengantarkan roh si anak ke alam baka. Ibu dari anak itu terus-terusan ngebujuk Anatoly untuk menuruti permintaan mereka. Dia bilang ya, biar anaknya tuh ada teman, biar anaknya nggak kesepian. Anatoly yang waktu itu masih kecil, ketakutan setengah mati. Dia nangis-nangis mohon-mohon buat dibiarin pergi, tapi dia nggak dilepasin. Sampai akhirnya bujukan itu berubah menjadi pemaksaan. Anatoly yang nggak bisa nolak, terpaksa mencium wajah anak perempuan itu. Wajah yang udah pucat, dingin, tapi masih kelihatan kayak tidur. Sejak hari itulah, hidup Anatoly itu berubah total. Dia mulai sering mimpi buruk. Di mimpinya, anak perempuan itu ngedatengin dia, ngomong ke dia, minta ditemenin, minta Anatoly datang lagi ke makamnya. Gara-gara ini, Anatoly itu sering kebangun tengah malam sambil teriak. Gara-gara kejadian ini, Anatoly jadi sering duduk bengong di kamar sambil bisik-bisik kayak ngobrol sama seseorang. Lagi-lagi, ibunya tuh gagal memahami kondisi anaknya. Ibunya pikir Anatoly itu cuma trauma dan butuh waktu buat pulih. Tapi kenyataannya ya, itu menjadi awal dari obsesinya tentang makam dan kematian. Waktu Anatoly mulai masuk masa remaja, kelakuannya tuh makin gila. Teman sekelasnya sering bilang kalau dia tuh aneh, dia lebih suka ngobrol sama dirinya sendiri, atau nulis-nulis simbol aneh di buku catatannya. Di sekolah, Anatoly tuh nggak pernah berantem, nggak pernah cari masalah, tapi juga nggak pernah deket sama siapa-siapa. Guru-gurunya ngerasa dia anak yang pintar memang, tapi juga agak aneh. Dia sering baca buku sejarah kuno, mitologi. Nah, yang paling dia gandrungi, budaya kematian di berbagai negara. Di rumah, dia mulai ngumpulin hal-hal aneh, potongan artikel tentang pemakaman kuno, gambar tengkorak, bahkan salinan mantra atau ritual kematian dari budaya Mesir dan Celtic. Waktu ulang tahun ke-13, dia juga minta kado bukan mainan atau sepeda, tapi buku ensiklopedia tentang ritual pemakaman Eropa Timur. Ibunya waktu itu sempat khawatir, tapi sambil senyum, Anatoly bilang, dia tuh cuma pengen tahu kenapa orang harus mati, kenapa mereka dikubur, bukan dibawa pulang. Nihil pengawasan dan kurangnya pemahaman orang tuanya membuat Anatoly ini tumbuh tanpa filter. Obsesinya soal kematian gak pernah ditangani. Bahkan setelah lulus sekolah, terus dia kuliah jurusan filologi di Universitas Nizhny Novgorod, bukannya jadi lebih stabil, Anatoly malah jadi makin dalam masuk ke dunia yang dia bangun sendiri. Dunia di mana kematian bukan akhir, tapi fase baru yang bisa dipelajari dan mungkin dimanipulasi. Terus di umur awal 20-an, Anatoly itu udah lancar 13 bahasa asing. Dia dihormati di kalangan akademik karena pengetahuannya yang luar biasa, terutama soal sejarah lokal dan pemakaman kuno. Dia sering tuh diundang buat jadi narasumber seminar budaya, bahkan dipercaya bantu bikin ensiklopedia daerah. Tapi di balik semua itu, Anatoly menyimpan rahasia besar. Anatoly itu mulai keliling ke berbagai pemakaman tua, bukan buat riset, tapi buat ketemu teman-teman lama, kayak yang dia bilang ke dirinya sendiri. Malam-malam, Anatoly bakal jalan kaki berjam-jam ke kuburan, kadang dia tidur di sana, kadang dia ngobrol sendiri di depan batu nisan. Di jurnal pribadinya, dia juga nulis kalau dia ngerasa lebih damai berada di dekat orang mati dibandingkan orang hidup. Dia percaya kalau mayat, terutama anak-anak, masih menyimpan energi spiritual, dan kalau dia cukup dekat, mereka bisa hidup lagi, seenggaknya di pikirannya. Waktu dia dewasa, Anatoly ini mulai kepikiran untuk memiliki anak perempuan. Tapi karena trauma masa kecil masih terus menghantuinya, dia tuh nggak pernah tertarik menjalin hubungan dengan siapapun. Sebagai gantinya, dia berencana mengadopsi anak perempuan. Tapi keinginannya itu ditentang oleh orang tuanya sendiri. Anatoly waktu itu bersikeras, tapi orang tuanya tetap nggak setuju. Setelah perdebatan itu, Anatoly itu mulai terpikir untuk memiliki anak perempuan dengan caranya sendiri.
sebuah cara yang di luar nalar manusia biasa. Satu malam, Anatoly nekat menggali salah satu makam anak kecil yang menurutnya terus-terusan manggil dia dalam mimpi. Disitulah awal kelakuannya berubah dari aneh jadi mengerikan. Setelah menggali kuburan, dia buka petinya, dan untuk pertama kalinya, dia ngeliat wajah anak perempuan yang udah membusuk. Tapi bukannya mual, dia malah ngerasa tenang. Dia angkat tubuh kecil itu, dibungkus pakai kain, terus dia bawa pulang ke rumahnya. Sejak hari itulah ritualnya dimulai. Sesampainya di rumah, Anatoly nggak langsung menyembunyikan tubuh itu di gudang atau dikubur ulang. Tapi dia malah merawat mayat itu. Dia kasih baju baru, dipakaikan kaos kaki, bahkan dia dudukkan di kursi. Nah, supaya nggak terlalu bau, Anatoly juga mempelajari cara mengawetkan tubuh dari buku medis tua yang dia cari dari perpustakaan universitas. Dia pakai baking soda, ramuan herbal, parfum, sampai bahan kimia. Hasilnya, tubuh anak kecil itu nggak sepenuhnya awet, tapi cukup utuh buat jadi mainan fantasi anehnya. Dia kasih nama baru ke anak itu, seolah itu anak angkatnya. Dia benar-benar memperlakukan mayat itu seolah masih hidup. Bahkan, tiap hari Anatoly itu bakalan ngobrol, bacain dongeng, sampai duduk bareng waktu makan malam. Buat dia, mayat itu bukan cuma makhluk yang gak bernyawa, tapi temen yang setia, yang gak pernah ninggalin, dan gak pernah ngeledek. Karena berhasil satu kali, Anatoly jadi ketagihan. Selama hampir 10 tahun setelahnya, dia mulai keliling berbagai daerah, terutama desa-desa kecil yang kuburannya sepi dan gak terurus. Dia catatlah nama-nama anak yang meninggal muda, terutama perempuan. Dan dia cari tahu kapan waktu terbaik untuk menggali tanpa ketahuan. Setiap kali dia bawa mayat pulang, dia tulis jurnal baru, dikasih nama baru, dia suapin, bahkan dibikinin tempat tidur. Beberapa dia letakin di sofa, ada juga yang diletakkan di kamar tidur. Mayat-mayat itu dia hias pakai wig atau topi anak-anak. Ada juga yang dia kasih musik klasik, katanya biar jiwanya tenang. Yang lebih ngeri lagi, dia ngasih mereka kado ulang tahun, lengkap dengan kue dan lilin. Semua mayat yang dia kumpulin, dia anggap sebagai anak-anak yatim yang kesepian dan gak diterima dunia. Dia percaya, dengan membawa mereka pulang, dia menyelamatkan mereka dari siksaan alam baka. Dalam jurnalnya, Anatoly juga bilang, dia pengen jadi ayah spiritual untuk anak-anak yang tertolak dunia. Tapi, meskipun dia jalani semua itu dengan penuh keyakinan, bau busuk tetap nggak bisa disembunyiin. Tetangga-tetangga mulai pada curiga. Mereka bilang, rumah Anatoly itu bau aneh, mirip bahan kimia atau sesuatu yang membusuk. Tapi karena dia kelihatan baik, sopan, keluarga mereka juga kelihatan normal-normal aja, nggak ada yang benar-benar berani mengusik mereka. Meskipun rumah Anatoly penuh mayat dan boneka-boneka itu makin lama makin banyak, anehnya lagi, orang tuanya tuh nggak pernah nyadar kalau itu mayat anak-anak. Padahal mereka tinggal serumah. Tapi karena Anatoly ini anak tunggal yang kelihatan kutu buku, pendiam, orang tuanya tuh nggak pernah curiga. Bahkan ketika ibunya pernah ngeliat Anatoly lagi duduk di sofa sambil ngobrol sama boneka-boneka itu, ibunya cuma menganggap Anatoly pria dewasa yang masih kekanak-kanakan. Dia kira itu cuma kebiasaan aneh Anatoly, bukan sesuatu yang serius. Jadi mereka ngelewatin semua itu seolah hal biasa. Tapi tetap aja ada hal-hal yang gak bisa ditutupi. Bau aneh di rumahnya tuh makin lama makin gak masuk akal. Parfum, kapur barus, dan aroma bahan kimia saling campur aduk. Walaupun Anatoly itu tiap hari nyemprot ruangan, hasilnya cuma nutupin bau sesaat. Tetangganya tuh makin curiga, terutama karena Anatoly jarang keluar siang hari, tapi lebih sering keluyuran tengah malam. Waktu itu, Anatoly juga sempat nulis artikel kontroversial soal situs-situs bersejarah di Rusia, termasuk kuburan kuno. Tapi tulisannya tuh dinilai terlalu ekstrim. Bahkan beberapa menyebut dia terobsesi dan gak logis. Dalam artikelnya, dia membahas betapa pentingnya menjaga roh anak-anak supaya tetap hidup lewat pelestarian makam. Banyak yang anggap itu aneh,
tapi Anatoly bilang itu bagian dari penelitian. Puncaknya terjadi nggak lama setelah polisi mulai dapat laporan tentang penistaan makam. Jadi, selama bertahun-tahun, kuburan anak-anak di beberapa kota kecil sering ketahuan rusak. Makam terbongkar, nisan hilang. Awalnya, orang-orang pikir kalau itu pencurian atau perbuatan vandalisme. Tapi anehnya, selalu makam anak perempuan yang jadi sasaran. Rata-rata usia mereka antara 3-12 tahun. Karena kejadian ini makin sering, akhirnya adalah salah satu anggota keluarga yang pasang CCTV tersembunyi di dekat makam anaknya. Dari situlah kelihatan seorang pria misterius yang datang malam-malam membawa alat gali dan kayak ngelakuin ritual. Waktu rekaman itu dikasih ke polisi, mereka nggak langsung tahu itu siapa. Tapi dari jaket, tinggi badan, dan arah dia pergi, mereka mulai menyelidiki rekaman itu. Lalu beberapa hari kemudian, polisi datanglah ke rumah Anatoly. Bukan untuk penangkapan, tapi karena Anatoly dianggap sebagai saksi penting yang ngerti soal kuburan kuno. Mereka pikir Anatoly bisa bantu penyelidikan karena reputasinya sebagai sejarawan dan ahli pemakaman. Tapi yang nggak mereka sangka, waktu mereka masuk ke rumah Anatoly, mereka malah ngeliat pemandangan paling gila yang pernah mereka lihat sepanjang karir. Di salah satu sudut rumah, Anatoly lagi duduk di kursi sambil membuka pakaian dari salah satu mayat anak kecil. Anatoly waktu itu lagi mengeringkan tubuh itu. Di meja ada buku putih, sisa bahan kimia, dan tumpukan pakaian anak kecil. Rumahnya juga penuh barang-barang aneh, termasuk boneka ukuran manusia yang ternyata mayat anak-anak. Polisi langsung manggil tim forensik. Lalu setelah diperiksa satu persatu, mereka menemukan 29 mayat anak perempuan. Beberapa udah dalam kondisi rusak, tapi sebagian masih awet karena ramuan Anatoly. Yang lebih serem lagi, sebagian mayat itu punya tombol-tombol musik di bagian dada, yang kalau ditekan akan menyanyikan lagu anak-anak. Anatoly sendiri yang pasang, katanya biar anak-anak itu nggak kesepian. Di kantor polisi, suasananya tegang, beberapa petugas bahkan gak sanggup lama-lama ngedengerin pengakuan Anatoly. Tapi yang bikin semuanya makin merinding, Anatoly cerita sambil senyum kecil, dengan nada santai kayak lagi ngobrol biasa. Dia gak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Justru, dia kelihatan puas, seolah baru ngelepas beban yang selama ini dia simpan sendirian. Waktu polisi tanya nih kenapa dia melakukan itu, Anatoly bilang, dia nggak mencuri mayat, tapi menyelamatkan mereka. Anatoly percaya, anak-anak yang meninggal sebenarnya belum benar-benar pergi. Mereka cuma kesepian, dan karena dia punya hubungan spesial sama dunia kematian, dia ngerasa punya tugas buat ngebantu mereka. Dia bilang, kuburan itu tempat yang kejam, dingin, gelap, dan sepi. Nggak ada anak kecil yang pantas dikubur sendirian. Lalu dia mulai menceritakan proses yang dia lalui. Pertama, dia mengumpulkan data dari koran lokal, berita pemakaman, bahkan sampai datang langsung ke kuburan buat nyari nama anak-anak perempuan yang baru meninggal. Dia catatlah semua tentang anak-anak itu, termasuk latar belakang keluarga mereka dan gimana mereka meninggal dunia. Lalu dia nunggu waktu yang tepat sebelum mulai menggali dan mencuri mayat anak-anak itu. Anatoly selalu hati-hati setiap kali membawa pulang anak-anak itu. Di rumah, dia mulai merawat mereka. Dia nggak nganggap itu sebagai mayat, tapi lebih kayak makhluk suci yang harus dia lindungi. Dia mandiin mereka, bersihin luka-lukanya. Kadang dia semprotin parfum, kasih bedak bayi, dan didandani pakai baju anak-anak yang dia simpen khusus di lemari. Tapi karena tubuh manusia nggak bisa selamanya awet, jadi dia pakai metode dengan caranya sendiri. Tubuh-tubuh itu dia isi dengan kain, kertas, atau bahan sintetis. Lalu dia bungkus sebagian dari bagian tubuh itu dengan lapisan lilin dan kain kasa, biar nggak cepet rusak. Malah dia sampai menjahitkan mata palsu, dan kepala anak-anak itu dipasangi wig supaya kelihatan lebih hidup. Yang bikin makin serem lagi, dia juga kasih nama buat masing-masing dari mereka. Ada juga yang namanya dia ambil dari tokoh-tokoh fiksi Rusia.
Anatoly biasa ngobrol sama mereka, nyanyiin lagu tidur, bahkan merayakan ulang tahun mereka. Benar-benar kayak ayah dari 29 boneka anak yang sebenarnya mayat beneran. Polisi sampai harus manggil ahli forensik buat ngebedain mana yang masih bagian tubuh manusia dan mana yang udah diubah jadi boneka sepenuhnya. Banyak dari mayat itu udah nggak bisa dikenali. Tubuh aslinya udah membusuk karena Anatoly menambahkan terlalu banyak bahan pengganti. Lalu waktu polisi nanya kenapa semuanya anak perempuan, Anatoly bilang karena mereka lebih mudah dijaga, lebih halus, lebih lembut, dan mereka nggak menakutkan. Semua itu dia lakuin selama hampir 10 tahun tanpa ketahuan siapapun. Bahkan orang tuanya sendiri nggak nyadar kalau boneka-boneka yang mereka pikir karya anaknya ternyata mayat-mayat manusia. Saat berita soal Anatoly keluar ke media, Rusia langsung heboh. Nggak cuma media lokal, berita ini nyebar sampai internasional. Judul-judul berita kayak Necrophiliac Scholar Turned Grave Robber atau tinggal bersama mayat anak-anak selama bertahun-tahun langsung muncul di mana-mana. Netizen di forum-forum online bahkan gak habis pikir, gimana bisa nih pria pendiam, sarjana, profesor bahasa yang sehari-harinya kelihatan normal, ternyata menyimpan puluhan mayat anak kecil di dalam rumahnya. Banyak tetangganya gak percaya. Mereka bilang Anatoly itu sopan, kalem, gak neko-neko. Gak mungkin banget dia ngelakuin hal segila itu. Tapi ada juga yang bilang kalau mereka tuh udah curiga dari dulu. Soalnya rumah keluarga Anatoly itu selalu bau aneh. Kadang amis, kadang kayak kapur barus basi. Tapi mereka pikir itu bau dari bahan kimia Anatoly buat kerjaan akademiknya. Mereka nggak nyangka kalau baunya tuh ternyata dari tubuh-tubuh kecil yang diawetkan secara amatiran. Orang tua dari anak-anak yang makamnya dibongkar juga nggak kalah marahnya. Mereka pikir anaknya istirahat dengan tenang di kuburan. Ternyata dipajang di sofa rumah orang. Tapi ada juga yang justru merasa terharu. Salah satu ayah dari anak-anak itu menolak kompensasi finansial atas apa yang terjadi dengan tubuh anaknya. Karena dia ngerasa Anatoly memperlakukan anaknya lebih baik dari yang dia lakukan semasa hidup anaknya. Polisi akhirnya membuka semua data makam yang diduga pernah digali Anatoly. Dari situ mereka tahu, korban-korbannya bukan cuma dari satu kota. Anatoly naik kereta, bawa tas besar, jalan kaki berkilo-kilo, cuma buat nyampe ke pemakaman terpencil. Dia selalu datang tengah malam atau dini hari, bawa alat gali sendiri dan kerja cepat. Makam yang dia pilih biasanya punya bentuk nisan khusus. Anatoly lebih tertarik sama makam dengan bentuk yang lucu, atau nisan kecil dengan tulisan-tulisan menyentuh. Buat dia ya, itu semacam panggilan jiwa. Waktu pemeriksaan, polisi juga menemukan semacam buku catatan rahasia Anatoly. Isinya bukan cuma nama dan tanggal lahir anak-anak itu, tapi juga catatan harian kecil, kayak hari ini Natasha sedih, mungkin dia kangen mamanya. Atau aku bacain dongeng ke Masya sebelum tidur. Ini yang bikin semuanya makin menyeramkan. Karena Anatoly benar-benar percaya anak-anak itu masih hidup. Dia nggak ngelihat mereka sebagai mayat, tapi sebagai anak-anak yang dia selamatkan. Waktu dibawa ke pengadilan, banyak orang berharap Anatoly bakal dipenjara seumur hidup. Tapi ternyata hasil pemeriksaan kejiwaannya menerangkan kalau dia tuh nggak bisa diproses secara hukum. Karena dia dinyatakan nggak waras secara hukum atau istilahnya unsound of mind. Dia dianggap nggak sepenuhnya sadar kalau yang dia lakuin itu salah. Dan karena itulah dia nggak masuk penjara tapi dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Di sanalah dia dirawat sampai sekarang. Tempatnya dijaga ketat, dia nggak boleh bebas. Tapi anehnya, di wawancara beberapa tahun setelah itu, Anatoly bilang dia pengen punya anak, supaya bisa diajarin tentang kematian sejak kecil. Dia juga pernah bilang kalau suatu saat dibebaskan, dia ingin melanjutkan misinya lagi. Katanya, masih banyak anak-anak yang kesepian di kuburan, dan dia belum selesai. Sampai sekarang, kasus Anatoly masih jadi salah satu kasus paling disturbing yang pernah ada di Rusia. Karena dibalik tampang culun, gaya bicara kalem, dan otak brilian, ternyata Anatoly punya dunia sendiri.
Dunia yang dia bangun dari kematian, kesepian, dan obsesi yang gak pernah sembuh. Kalau kita tarik napas sebentar dan mikirin ulang, sebenarnya yang paling bikin merinding dari kasus Anatoly bukan cuma soal mayat yang dibawa pulang atau ritual aneh yang dia lakukan, tapi betapa gelapnya pikiran seseorang bisa berkembang tanpa ada yang sadar. Anatoly itu tinggal di rumah yang sama dengan orang tuanya. Setiap hari dia nulis artikel, datang ke perpustakaan, ketemu sama orang-orang, tapi nggak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang dia sembunyikan. Ini menunjukkan kalau gangguan mental yang nggak ditangani bisa tumbuh jadi bahaya besar. Sekalipun orang itu kelihatan biasa-biasa aja, pinter, sopan, atau rajin menulis. Anatoly juga nggak pernah menyakiti orang secara langsung, tapi dia melakukan hal yang buat sebagian orang jauh lebih menyakitkan, membongkar makam anak mereka dan menyimpan tubuh itu selama bertahun-tahun. Kasus ini juga menunjukkan bahwa trauma masa kecil, apalagi yang nggak pernah ditangani, bisa menumpuk, membusuk, dan meledak dalam bentuk paling ekstrim. Dari dilecehkan waktu kecil, sampai dipaksa mencium mayat dalam ritual aneh yang dia sendiri nggak ngerti, semua itu membekas dalam dirinya, dan karena dia nggak pernah cerita ke siapapun, obsesinya itu akhirnya tumbuh jadi kebiasaan yang bagi dia itu bentuk sayang dan penyelamatan. Tapi bagi kita, itu mimpi buruk yang jadi kenyataan. Semoga dari cerita ini kita bisa sama-sama belajar bahwa kadang kegelapan terbesar nggak kelihatan dari luar. Dan penting untuk lebih peka, lebih peduli, dan nggak meremehkan trauma orang lain. Karena kita nggak pernah tahu gimana efeknya nanti. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini yang ngebahas sisi gelap manusia, psikopat, kanibal, atau pelaku dengan masa lalu kelam, kamu bisa cek video-video lain di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kamu gak ketinggalan setiap kali ada cerita baru. Sampai ketemu lagi di cerita kelam berikutnya. Jaga diri, jaga pikiran.